Salam luar biasa dahsyat. Kamu mungkin pernah memperhatikan bagaimana air di sungai yang besar tidak selalu mengalir dengan kecepatan yang sama. Terkadang ia menderu deras, namun di saat lain ia tampak tenang, seolah-olah sedang mengumpulkan tenaga di kelokan berikutnya. Dunia ekonomi pun seperti itu, sebuah aliran energi yang konstan, namun ritmenya selalu berubah. Bayangkan seorang kapten kapal yang berpengalaman mengarungi lautan. Dia tidak takut pada kabut, dia hanya mengganti alat navigasinya. Ketika bintang tidak terlihat, dia menggunakan radar. Kemampuan untuk mengganti alat di waktu yang tepat adalah pembeda antara mereka yang sampai ke tujuan dan mereka yang terombang-ambing. Seorang petani tahu bahwa tanaman tidak tumbuh 24 jam sehari. Ada fase di mana akar harus tumbuh lebih dalam sebelum batang bisa menjulang lebih tinggi. Jika kita hanya melihat batangnya, mungkin mengira pertumbuhan itu berhenti. Padahal di bawah sana, fondasi sedang diperkuat. Ingatkah kamu saat pertama kali menggunakan smartphone? Awalnya terasa asing, namun perlahan jari-jari kamu bergerak dengan sendirinya tanpa perlu berpikir. Itulah yang kita sebut dengan neuromuscular memory. Transisi dari sesuatu yang sulit menjadi otomatis. Selamat datang di analisis mendalam kali ini. Saya Rizal, dan hari ini kita akan membedah dinamika sistem pembayaran Jawa Timur triwulan 3 2025. Tema kita adalah navigasi di tengah moderasi ekonomi dan tantangan digitalisasi. Kita sedang berada di persimpangan jalan yang menarik. Saat ini, aktivitas sistem perbankan di Jawa Timur sedang mengalami moderasi, sejalan dengan ekonomi global. Kinerja transaksi tumbuh melambat, tepatnya di angka 1,23% year on year. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ini adalah bentuk normalisasi konsumsi pasca puncak aktivitas sebelumnya, serta dampak dari penurunan kinerja perdagangan luar negeri. Seorang pelari maraton yang mengatur nafas setelah sprint panjang, Jawa Timur sedang menyeimbangkan diri. Terjadi fenomena menarik yang saya sebut sebagai divergensi struktural. Di satu sisi, volume kris tumbuh pesat 25,12% year on year. Hal ini terjadi karena masyarakat semakin mencintai kemudahan digital. Namun, di sisi lain, transaksi BIRTGS terkontraksi minus 7,90%. Hal ini terjadi karena melambatnya aktivitas ekspor-impor. Bahkan, kartu debit pun mulai tergerus, turun minus 4,91%. Karena orang-orang mulai beralih ke pembayaran berbasis QR. Arus retail menderu, sementara arus wholesale melambat. Mari kita lihat uang fisik yang ada di saku kita. Musim libur sekolah di awal ajaran baru memicu net outflow sebesar 5,07 triliun. Ini menunjukkan bahwa permintaan uang tunai terus meningkat signifikan untuk kebutuhan pendidikan dan pariwisata. Namun, Bank Indonesia tetap waspada dengan memusnahkan 3,73 triliun uang tidak layak edar atau UTLE. Hal ini dilakukan demi menjaga kualitas uang yang beredar. Bank Indonesia sedang melakukan detoksifikasi pada sistem uang fisik kita. Analisis machine learning mengungkapkan adanya kesenjangan yang nyata. Kota Surabaya berada di klaster 5 atau digital ready.
dengan ekosistem matang dan infrastruktur yang canggih. Sementara wilayah Madura seperti Bangkalan, Sampang, dan Sumeneb masih berada di klaster 1 yang sangat bergantung pada uang tunai dan memerlukan investasi atau intervensi infrastruktur dasar. Kita tidak bisa memberikan obat yang sama untuk penyakit yang berbeda. Untuk menutup celah tersebut, ada 3 pilar strategi yang dilakukan. Yang pertama adalah pemerataan infrastruktur internet di klaster 1 dan klaster 2. Yang kedua adalah mempertahankan indeks ETPD di atas 90%. Hal ini dilakukan untuk transparansi pemerintah daerah. Dan ketiga, mendorong adopsi merchant kris hingga sampai ke pasar tradisional dan UMKM di pelosok-pelosok. Ini adalah tantangan membangun jembatan digital bagi semua orang. Di balik semua teknologi ini, ada satu hal yang tidak boleh hilang, yaitu adalah kedaulatan rupiah. Melalui program Cinta Bangga Paham Rupiah atau CBP, Bank Indonesia memastikan bahwa kebijakan clean money policy tetap berjalan melalui kas keliling. Teknologi hanyalah alat, namun kepercayaan atau trust pada mata uang adalah fondasi dari segala transaksi. Kesimpulannya bahwa ekonomi Jawa Timur sedang bertransformasi. Meski aktivitas melambat seiring adanya moderasi global, tren digital melalui kris tetap meledak, tumbuh 25,12%. Tantangan utamanya adalah infrastruktur di Madura dan manajemen arus kas musiman. Rekomendasinya jelas, lakukan penguatan investasi digital di wilayah yang tertinggal dan terus meningkatkan literasi CBP rupiah. Sama seperti jari-jari kamu yang kini lincah mengetik di atas smartphone, masyarakat Jawa Timur pun membangun yang namanya neuromuskular memory baru. Apa yang dulu terasa rumit, kini menjadi otomatis melalui satu scan kode QR. Kini kita mengerti bahwa moderasi ekonomi saat ini hanyalah fase di mana akar sedang tumbuh lebih dalam. Perlambatan angka itu bukanlah penghentian, melainkan persiapan agar ekonomi global kembali melaju. Jawa Timur sudah memiliki fondasi digital yang tak tergoyahkan. Sang kapten kapal tadi kini tersenyum. Meskipun kabut moderasi ekonomi ada di depannya, tapi ada radar yang membantunya, yaitu data dan strategi digital yang tepat. Data tersebut telah menunjukkan jalan yang aman. Dia tahu persis kapan harus menggunakan layar dan kapan harus menggunakan mesin. Aliran sungai ekonomi Jawa Timur mungkin hari ini tampak tenang, namun ia membawa volume yang lebih besar di bawah permukaan melalui kanal-kanal digital. Dan seperti air yang selalu menemukan jalannya menuju samudera, ekonomi Jawa Timur pun akan terus bergeser menuju kemakmuran inklusif bagi seluruh rakyat Jawa Timur. Saya Rizal, ingat untuk selalu mendukung channel ini dengan like, share, dan subscribe. Sampai jumpa berikutnya.